Baik, Sobat Zada Edu, ya, adik-adik, hari ini, ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal biologi yang keenam, ya, soal KOBI, kelas online biologi KOBI yang keenam. Ya, ini lanjutan dari yang kelima kemarin, ya. Jadi di materi soal biologi yang kelima kemarin kita belajar tentang bukan belajar, tapi membahas, ya, membahas soal materi tentang bakteri dan archaebacteria, ya, bakteria dan archaebacteria. Ini bakteria, kingdomnya juga dikenal dengan istilah eubacteria, ya, bakteri sejati istilahnya. Nah, pada soal biologi yang keenam, ya, juga masih sama, materinya masih tentang bakteri dan archaebacteria. Nanti di soal biologi yang ketujuh baru kita lanjutkan ke materi berikutnya. Ya, jadi pesan kami kepada adik-adik, karena ini cepat ya, setiap pekan kita usahakan satu bab, ya, satu materi. Nanti pekan depan ganti lagi, sehingga adik-adik harus tetap semangat dan tetap mengejar. Ya, kita tidak sebagaimana di sekolah, belajarnya mungkin butuh waktu satu bulan atau 3 pekan untuk membahas satu bab, ya, tapi kita satu bab satu pekan, ya, karena ini memang targetnya sebelum 1 tahun kita sudah mempelajari semua bab sebab biologi, sehingga tahun depan harapannya adik-adik sudah cukup siap, ya, untuk mengikuti perlombaan biologi ataupun olimpiade biologi. Nanti walaupun di tahun depan kurang puas, misalnya masih agak gagal, maka tetap dicoba lagi, dicoba lagi, sehingga nanti berhasil, ya. Demikian yang biasanya dihadapi, ya, dialami oleh mereka-mereka yang mengikuti lomba. Pertama kali lomba tidak langsung berhasil, ya, tapi di percobaan perlombaan yang berikutnya, yang kedua, ketiga, keempat, ya, kelima, bahkan baru mereka berhasil. Baik, kita langsung lanjutkan, ya, pembahasan soal biologi yang keenam ini. Jadi kita membahas, ya, kita mulai dari soal yang pertama, ya. Ini hanya pengulangan, ya, intinya untuk pengingat. Ini sudah kita bahas di soal sebelumnya. Ya, gambar berikut merupakan gambar bakteri yang berperan dalam pembuatan yogurt dan keju. Bakteri berikut memiliki tipe bentuk sel seperti ini, seperti di gambar, ya. Ini sudah ada gambarnya, sehingga kita harapannya sudah paham, ya, dengan istilah-istilah tipe bentuk sel, ya, terutama tipe bentuk sel bakteri, ya. Nah, ini ada Diplococcus, Streptococcus, Staphylococcus, dan sudah kita bahas kemarin, ya. Maka ini yang seperti rantai ini, maka dia termasuk kelompok Streptococcus, ya. Tipenya tipe Streptococcus seperti rantai, ya. Kalau Staphylo ini mengumpul sebagaimana anggur, adapun Diplococcus ini dua-dua, ya. Dua-dua. Loh, ini ada dua-dua. Ini kan pecahannya saja. Aslinya dia seperti rantai, ya. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya, ya. Di soal berikutnya, bagian cyanobacteria yang berperan sebagai tempat terjadinya fotosintesis adalah, nah, ini bagian cyanobacter, ya. Jadi perlu diketahui cyanobacteria itu adalah kelompok dari bakteri, ya. Ya, kelompok dari bakteri. Kalau di bahasa Indonesia kan juga kadang-kadang disebut sebagai alga juga, ya. Tapi dia lebih tepatnya dia masuk ke kelompok bakter, karena di sini disebutnya saja cyanobacter, ya. Cyanobacter. Nah, namun bakteri ini dia bisa berfotosintesis, ya, karena dia memiliki klorofil. Pertanyaannya, terjadinya fotosintesis di mana? Kalau di sel tumbuhan, kan kita tahu sel tumbuhan tumbuhan yang bisa melakukan fotosintesis, ya. Kalau di sel tumbuhan kan ada kloroplas, ya, atau plastida. Kloroplas atau plastida tempat terjadinya di dalam situ terdapat tilakoid, ya, terdapat tilakoid, dan di situ terjadi fotosintesis. Pertanyaannya sekarang, kalau di cyanobacter di mana tempat terjadinya, ya? Maka jawabannya, kalau di sel tumbuhan, kalau seandainya ini soalnya sel tumbuhan, maka jawabannya bisa kloroplas dan membran tilakoid. Karena kan proses fotosintesis terjadi di kloroplas, tepatnya di membran tilakoid, ya, untuk reaksi terangnya. Ya, itu kalau di sel tumbuhan. Nah, pertanyaan ini kan soalnya di cyanobacter. Sel cyanobacter, ya, ini berbeda dengan sel tumbuhan, ya, berbeda karena pada bakteri itu terdapat tidak memiliki organel-organel
sebagaimana tumbuhan, ya. Dia ada organel-organel khusus, tapi tidak sebagaimana tumbuhan yang banyak, ya. Ataupun sel hewan. Kalau sel tumbuhan dan sel hewan kan kita punya organel-organel, ya, yang cukup lengkap dan banyak, tapi pada bakteri tidak demikian. Bentuknya berbeda. Nah, tapi pada cyanobacter, ya, kita lihat di gambar, ya, di sini ada gambarnya. Oh, tidak ada, ya. Ada nggak di sini? Nah, kalau ini kan sel tumbuhan, ya, ini kloroplas, ya, kloroplas. Kalau pada cyanobacter dia tidak terdapat apa namanya? Tidak terdapat seperti ini, ya. Ini cyanobacter, maka dia tidak punya kloroplas, tidak ada udang kloroplas. Jadi membran telakoidnya itu ya ada di sini, ya, tidak berada di dalam organel khusus lagi, ya. Oleh karena itu sering dikatakan juga cyanobacter itu sebagai kloroplas purba gitu, ya, asal muasal kloroplas seperti itu. Nah, intinya jadi jawabannya bukan di kloroplas tapi di membran tilakoid, ya, untuk cyanobacter. Karena cyanobacter tidak memiliki organel kloroplas secara khusus, ya, tapi dia punya tilakoid, membran tilakoid, ya, tempat terjadinya fotosintesis. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya, ya, cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang bakteri dan mikroorganisme lainnya, ya. Pertanyaannya bukan sekedar bakteri. Kalau hanya bakteri maka jawabannya bakteriologi sebagaimana soal yang ada di soal kopi yang kelima, ya, yang kemarin. Nah, namun yang ditanya di sini bakteri dan mikroorganisme lainnya. Mikroorganisme lainnya itu ya bisa jamur, ya, termasuk juga cacing yang mikro, ya, kemudian juga dan lain-lain, ya. Jadi ini pokoknya mikroorganisme, semua organisme kecil yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata biasa, apa harus dengan mikroskop, ya. Maka dia ilmu yang mempelajari mikroorganisme ini disebut mikrobiologi, ya. Jawabnya mikrobiologi. Jadi di sini dipelajarilah jamur yang mikro, ya, kemudian juga kamir, kapang, bagian dari jamur juga, kemudian bakteri, ya, masuk di sini mikrobiologi. Jadi mikrobiologi ini lebih umum, ya, lebih luas. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya, ya. Archaebacteria. Ya, Archaebacteria yang terdapat di dalam saluran pencernaan mamalia, ya, seperti sapi atau kambing yang dapat mencerna selulosa adalah, ini sudah kita bahas, ya, kemarin, jawabannya adalah Ruminococcus albus. Jawabannya Ruminococcus albus. Baik, kita ke soal berikutnya. Nah, ini juga soal pengulangan untuk memantapkan pemahaman, ya, agar tidak lupa juga. Bagian organel yang ditunjuk angka 7 dan 8, ya. Angka 7 ini, ya, lapisan ini, dan 8 yang tebal, yang paling luar, ya. Jawabannya jelas, yaitu membran sel dan dinding sel, ya. Jadi yang nomor 7 itu membran sel, yang nomor 8 adalah dinding sel. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini untuk menjamin keberlangsungan hidupnya, bakteri membutuhkan berbagai macam zat. Zat berikut yang tidak dibutuhkan. Ya, ini serupa dengan soal sebelumnya, hanya saja ditambahkan di sini, ya, sedikit mengecoh. Dibutuhkan zat berikut yang tidak dibutuhkan oleh bakteri anaerob adalah. Jadi perlu diketahui bakteri itu ada dua, ada yang dia anaerob, ada yang aerob. Ya, ada yang anaerob, ada yang aerob. Dalam ilmu biologi, ya, dalam bahasa biologi, kalau ditambahkan an, ya, ataupun a, ya, maka itu artinya yang bukan atau yang tidak, ya. Sama misalnya biotik, kan ada abiotik, ada biotik. Kalau biotik itu berarti yang komponen makhluk hidup, sedangkan abiotik komponen selain makhluk hidup, ya, yang bukan makhluk hidup. Misalnya vertebrata, ya, yang punya tulang belakang. Kalau ada avertebrata yang dia bukan tulang selain yang punya tulang belakang, ya. Demikian itu makna dari an ataupun a ataupun in, ya, di dalam bahasa biologi. Nah, kalau bakteri aerob, ya, aerob saja itu artinya bakteri yang dia membutuhkan oksigen. Nah, kalau ditambahkan an depannya, kelompok bakteri anaerob itu adalah bakteri, ya, kelompok bakteri yang dia tidak membutuhkan oksigen. Bahkan di antaranya ada yang bisa mati kalau terpapar oksigen, ya. Jadi jawabannya ini oksigen. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya, ya. Nah, ini, ya, ini tentang penyakit.
yang dibawa oleh bakteri. Pes, ya, penyakit pes atau sampar, ya, adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Yersinia pestis, ya, ini nama bakterinya, Yersinia pestis. Ya, makanya disebut penyakit pes karena dari nama ini, ya. Namanya Yersinia pestis nama bakterinya. Ini mestinya dicetak miring, ya, atau di garis bawah dalam penulisannya. Nah, penyakit ini cukup mematikan dan sempat ramai di Indonesia pada tahun 2007, ya, karena kasusnya cukup tinggi ketika itu. Faktor bakteri ini adalah, nah, faktor itu artinya adalah makhluk hidup yang menjadi sarana yang membawa penyakit ini, yang membawa bakteri ini, ya. Misalnya faktor, contohnya faktor demam berdarah. Kita tahu kan penyakit demam berdarah itu kan disebabkan oleh virus, ya, disebabkan oleh virus. Tapi kita tahu semua bahwasanya faktor organisme atau hewan yang membawa virus tersebut adalah nyamuk, yaitu nyamuk Aedes aegypti salah satunya. Ya, nyamuk Aedes aegypti. Jadi nyamuk Aedes aegypti itu vektor dari virus demam berdarah atau virus dengue. Nah, kalau ini misalnya vektor dari bakteri ini, ya, Yersinia pestis, penyakit pes ini, maka jawabannya adalah kutu atau pinjal pada tikus, ya. Jadi yang membawa virus ini, bakteri, ya, yang membawa bakteri ini adalah kutu ataupun pinjal pada tikus, ya. Apa itu bedanya pinjal? Ya, kalau kutu mungkin sudah populer, ya, hampir semua orang tahu kutu. Tapi pinjal, ya, ini pinjal, ya. Kadang-kadang sering disebutnya kutu juga, ya. Namun disebut dalam bahasa biologi dibedakan, ya. Pinjal ini dia lebih gepeng, ya, bukan gepeng ini. Gepengnya apa namanya? Bukan seperti daun, tapi dia seperti daun tegak gitu, ya. Gepengnya demikian, ya. Gepengnya ke apa namanya? Istilahnya itu vertikal, ya. Baik, ini pinjal, ya. Ini serangga juga. Nah, ini yang banyak pada tikus kadang-kadang bisa membawa bakteri ini, Yersinia pestis. Kita lanjutkan, ya. Bakteri tidak dapat membusukkan makanan yang diasinkan dengan kadar garam tinggi sebab jadi salah satu bentuk pengawetan yang kita tahu itu diasinkan, ya, diasinkan, asinan, ya, atau ikan asin, udah kering asin lagi, sehingga biasanya lebih awet, berbeda kalau yang dia normal-normal saja, tidak diasinkan. Kenapa dia lebih awet? Ya karena kadar garamnya tinggi, kan? Kadar garam tinggi ini pelajaran yang sebelumnya, ya, tentang apa kadar di mana misalnya larutan yang kadar garamnya tinggi, ya, apa yang terjadi pada bakteri, ya. Nah, kalau seandainya ada kadar garam tinggi, ya, dan bakteri masuk ke situ, maka kan nggak seimbang antara air yang ada di dalam tubuh bakteri sama lingkungan dia, sehingga nanti air yang ada di dalam tubuh bakteri itu akan keluar, ya. Ini sebagaimana yang pernah saya jelaskan, ya, pernah kami jelaskan di yang kita bahas, ya, ketika membahas tentang apa namanya, membahas sel, ya, membahas sel. Di situ ada apa yang terjadi misalnya anggur dimasukkan ke dalam air, ya, ataupun misalnya lintah dikasih garam, ya, apa yang terjadi, sehingga intinya ketika kadar garam tinggi di lingkungan sel, ya, di luar sel, maka air dalam sel itu akan keluar untuk mengimbangi, ya, maka terjadi osmosis. Kalau airnya dalam sel keluar, otomatis terjadilah plasmolisis, ya, plasmolisis. Jadi dia selnya ngerut, tapi masih ada dinding selnya, ya, dia nggak terlalu pecah gitu, ya, sehingga bakteri nggak bisa lama hidup, tidak bisa hidup, bahkan bisa mati di daerah dengan kadar garam tinggi, ya, sehingga kan yang menyebabkan makanan itu busuk salah satunya adalah adanya bakteri, ya, yang menguraikan makanan itu ataupun jamur. Tapi dengan adanya garam yang tinggi, kadar garam tinggi, bakteri ataupun jamur agak susah hidup di situ, ya, bahkan bisa mati, ya. Maka makanan yang diasinkan dengan kadar garam tinggi itu lebih awet dia, ya, karena terjadi bakterinya mengalami plasmolisis.
Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Ini soal sudah cukup sering diulang ya. Namun ini perlu ditampilkan kembali karena ini merupakan gambar dari contoh dari bakteri ya. Sel bakteri itu seperti ini contohnya ya. Dia tidak ada organel ya. Nih. Ini tidak ada organel khusus bagaimana sel tumbuhan atau sel hewan ya. Jadi kromosomnya seperti ini aja DNA-nya. Ya. Kemudian dia organelnya tidak terlalu lengkap. Kalau kita baca penjelasan di sini ya, ini prokaryotik cell ya, ini sel prokariot ya. Kita tahu prokaryotik itu termasuklah bakteri dan archaebacteria. Ya, kalau dulu zaman dulu disebutnya Monera. Nah, prokaryotik ini apa namanya? Dia tidak punya membran yang membungkus inti sel ya. Di sini dijelaskan lacking a true nucleus ya. Dia tidak punya inti sel nukleus ya yang sejati ya. Inti sel sebenarnya ada ya seperti ini, tapi dia tidak membentuk organel khusus seperti nukleus ya. And lacking the other membrane enclosed organelles ya. Jadi dia juga organel dia tidak sebanyak atau selengkap sebagaimana eukaryotik cell ya, sebagaimana sel eukariot, sel tumbuhan ataupun sel hewan. Kalau di sel tumbuhan kan ada kloroplas ya, ada sel organel yang lain. Tapi kalau pada sel bakteri seperti ini saja ya, sel prokariot, dia sederhana sekali. Walaupun masih ada ribosom seperti ini ya. Ribosom masih ada ya. Bukan berarti tidak ada organel sama sekali ya. Namun dia membran organel yang dibungkus oleh membran ya, itu dia lacking di sini ya. Dia tidak ada, kurang ya. Maka jawabannya di sini pernyataan yang benar ya. Ini sudah pernah kita bahas. Jawabannya adalah semua sel prokaryotik tidak memiliki membran inti sel ya yang menyelubungi materi genetik ya dari sel tersebut. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Pengelompokan bakteri berdasarkan kelompok bakteri gram positif dan gram negatif. Ini apa dasarnya ya? Jadi kita tahu di antara pengelompokan bakteri itu ada namanya gram positif dan gram negatif ya. Ini berdasarkan pengecetan gram. Apa pengecetan gram itu fungsinya untuk apa? Untuk melihat komposisi senyawa penyusun dinding selnya bagaimana. Ya, manakah yang peptidoglikannya tebal, mana yang sedikit. Ya, jadi jawabannya lebih tepat adalah D ya. Mana yang lebih lihat dari komponen senyawa penyusun dinding selnya. Bukan keberadaan ya. Karena sama-sama ada peptidoglikannya itu ada. Bakteri gram positif itu ada peptidoglikan, gram negatif pun ada peptidoglikan, hanya saja jumlahnya berbeda. Kalau pada gram positif peptidoglikannya banyak ya. Kalau negatif sedikit. Gitu ya. Baik, soal berikutnya ya. Soal yang ke-11 kalau ya ini. Sifat berikut yang bukan sifat dari kelompok Eubacteria adalah ya. Jadi ini pertanyaannya yang bukan sifat dari Eubacteria. Nah, kalau reproduksi dengan pembelahan biner, membelah diri ya, itu sifat dari Eubacteria. Dinding selnya mengandung peptidoglikan, iya benar, betul ya. Jadi Eubacteria ini nama lainnya bakteri ya. Kemudian prokariot uniseluler, artinya dia bersel satu, uniseluler itu kan bersel satu ya, bersel satu, kemudian dia prokariot dan dia prokariot ya, prokariot seperti ini tadi, ya ini prokariot. Tidak ada membran inti selnya, tidak ada nukleus. Dan bakteri memang tidak punya nukleus ya, sehingga ini benar juga. Nah, yang bukan sifatnya adalah memiliki organel sel, karena bakteri tadi kurang organel selnya ya. Tidak sebagaimana sel tumbuhan ataupun sel hewan yang organel selnya banyak. Ya, ada membran-membran dalam sel. Tapi kalau pada Eubacteria dia tidak punya itu ya. Tidak ada membran di dalam sel. Ya, tidak ada membran lagi di dalam selnya. Tidak ada organel yang terbungkus membran ya. Kemudian kalaupun DNA ya jelas ada ya. Bakteri ada gen. Sehingga yang paling tepat jawabannya adalah ini. Memiliki organela sel ya.